kali ini diambil dari sebuah laman medsos ditulis oleh Cici Teguh, berjudul Sebuah Titipan dari Gunung Lawu. Gunung Lawu merupakan gunung kedua yang Sal daki semasa menjadi mahasiswa baru. Setelah Gunung Merbabu, semasa SMA, Sal memang sudah mengikut ekskul hiking di sekolahnya. Namun, pengalamannya belum terbilang banyak. Ia memang selalu terobsesi untuk bisa menaklukkan beberapa puncak gunung di tanah Jawa. Sal sangat terinspirasi oleh ayahnya yang juga gemar mendaki. Namun, ayahnya tidak pernah mengajaknya untuk mendaki bersama, melainkan menyuruh anak lelakinya tersebut untuk bisa menaklukkan puncak ketinggian tanpa keberadaan sang ayah. Beberapa kisah tentang gunung yang diceritakan oleh ayahnya selepas mendaki selalu membuat Sal terkesima. Salah satunya adalah Gunung Lawu, yang merupakan salah satu gunung di Pulau Jawa yang ingin ia jelajahi. Ayahnya sering menceritakan soal kemegahan Gunung Lawu di hadapan Sal, karena setahun sekali ayah Sal selalu mengunjungi gunung tersebut. Berbagai pertanyaan pun muncul di kepala Sal, namun tak satu pun dijawab oleh ayahnya. Pitakonmu bakal kejawab yen kowe bisa nemokake. Sal tidak mengerti apa yang dikatakan oleh sang ayah hingga kemudian ia berhasil mendaki gunung yang berada di antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur tersebut. Pengalaman lelaki bernama Salmantio Dewangga atau yang kerap disapa Sal saat mendaki Gunung Lawu merupakan salah satu yang paling tidak bisa ia lupakan, karena secara tidak langsung hal tersebut menjadi titik balik yang mengubah cara pandang hidupnya. Tahun 2012, 2 hari lagi pendakian akan dimulai. Sal sudah mempersiapkan semuanya, termasuk latihan fisik yang telah ia mulai sejak seminggu ini. Setiap sore ia selalu berlari mengelilingi gedung rektorat di kampusnya. Gedung pusat milik salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta tersebut jika sore hari biasanya menjelma menjadi lintasan lari. Unit kegiatan mahasiswa pecinta alam yang Sal ikuti akan mengadakan sebuah pendakian massal. Pendakian menuju puncak Gunung Lawu ini juga diikuti oleh beberapa mahasiswa dari kampus lain yang ada di Yogyakarta. Sal sangat tidak sabar. Ia sangat bersemangat untuk menaklukkan Lawu. Sal pun tidak lupa mencari tahu apa saja kisah yang disimpan oleh gunung yang berada di Jawa Tengah tersebut. Konon, Gunung Lawu merupakan tempat di mana Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, melakukan moksa. Selain itu, menurut penuturan para senior kampusnya, Gunung Lawu juga menyimpan kisah misteri mengenai keberadaan pasar setan atau pasar bubrah yang kerap dijumpai oleh para pendaki. Dalam pasar bubrah ini, para lelembut Gunung Lawu akan berkumpul menjadi satu dan seperti layaknya sebuah pasar pada umumnya. Dalam pasar bubrah ini harus terdapat sebuah transaksi bagi orang-orang yang menjumpainya. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat Sal untuk mendaki, karena keberadaan pasar konon biasa dijumpai oleh mereka yang mendaki via jalur Candi Ceto. Sedangkan pendakian massal yang Sal ikuti akan melintasi jalur Cemoro Sewu. Jalur pendakian dari Candi Ceto merupakan salah satu favorit dari para pendaki karena menawarkan pemandangan yang indah, namun sekaligus merupakan jalur yang paling angker dan ditakuti ketimbang 2 jalur lainnya. Untuk mendaki Gunung Lawu, medan dari jalur ini bisa dibilang didominasi oleh tanjakan terjal serta jurang yang cukup dalam. Jalur dari Candi Ceto ini juga diyakini sebagai gerbang perlintasan ke alam gaib. Sal, ngopo kok ngelamun terus ket mau? Tanya Umar, sahabat dekat Sal yang juga akan ikut mendaki Gunung Lawu. Ora popo kok Mar, aku wis ora sabar pengen tekan Lawu. Tenan toh, mikir apa kowe? Meskipun Sal tidak menjelaskan apapun, namun Umar seolah paham jika ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh sahabatnya. Sal pun tidak mengerti dengan perasaan yang sedang ia hadapi. Ia bersemangat untuk bisa menaklukkan Gunung Lawu. Namun, terdapat ketakutan dan perasaan mengganjal yang tidak bisa ia jelaskan
karena tiba-tiba Sal teringat dengan ayahnya dan cerita yang ia sembunyikan di balik Gunung Lawu. "Wes Sal, tenang no pikirmu," kata Umar mencoba menenangkan sahabatnya. Di pagi hari yang cerah, Sal, Umar bersama dengan para rombongan berangkat dari Yogyakarta menuju Solo dengan menggunakan kereta Prambanan Express. Sesampainya di stasiun balapan, perjalanan menuju Tawangmangu dilanjutkan menggunakan bus. Kemudian masih disambung lagi dengan perjalanan menuju Cemoro Sewu. Sore hari pun tiba. Rombongan dari Yogyakarta tersebut memutuskan untuk memulai pendaki selepas maghrib. Sal yakin dapat melewati perjalanannya kali ini. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya masih terbesit sedikit perasaan yang mengganjal. Ia masih tidak dapat menjelaskan apa yang sebenarnya ia rasakan. Sal selalu mencoba untuk mengabaikan perasaan yang membuat hatinya tidak tenang tersebut. Namun, selalu muncul kembali dan muncul kembali. "Pitakonmu bakal kejawab kabeh yen kowe bisa nemokake." Entah, tiba-tiba saja kata-kata yang pernah diucapkan oleh ayahnya tersebut selalu menghantui kepalanya. Satu jam setelah memulai pendakian, para rombongan tersebut pun tiba di pos 1. Tidak ada rombongan lain selain Sal dan kawan-kawannya di beberapa warung yang ada di pemberhentian pertama tersebut. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun melanjutkan pendakian menuju pos berikutnya. 2 jam kemudian mereka sampai di pos 2. Jalur antara pos pertama dan kedua via Cemoro Sewu ini memang dikenal panjang. Dan sama seperti sebelumnya, di pos 2 tersebut tidak terlihat rombongan lain. Namun pada saat Sal dan rombongannya sejenak beristirahat, tampak 3 orang pendaki yang sedang turun dari atas. Kemudian disusul beberapa pendaki lainnya. Sebelumnya, kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Para rombongan ini berhenti sejenak untuk menyiapkan energi dan mental. Jalur dari pos 2 menuju pos 3 memang dikenal terjal. Sal tampak pucat dan Umar kembali melihat keraguan yang ada di wajah sahabatnya. "Nek ora kuat, leren sek Sal," kata Umar sambil menyodorkan gula Jawa pada Sal untuk menambah energi. Kuat kok." Rombongan pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Bisa dibilang jika trek ini merupakan salah satu yang terberat di jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Sal mulai linglung. Setiap beberapa puluh langkah ia berhenti sejenak. Nafasnya sesekali mulai terengah, namun langkahnya tidak gentar untuk bisa mencapai puncak. Sayup-sayup ia mendengar seseorang memanggil namanya seperti suara seorang perempuan. "Sal? Sal? Reneo, Sal?" Suara tersebut menggema di telinganya. Di tengah hatinya yang sedang gusar dan dinginnya suhu yang ditampakkan Gunung Lawu, Sal terlihat gusar. Ia mencoba untuk mengabaikan suara tersebut, namun selalu terdengar lirih namun jelas, menggetarkan gendang telinganya. "Sal, arep ngendi? Lewat kene, Sal." Waktu mulai menunjukkan pukul 11 malam. Sal yakin jika pasti pos 3 sudah tidak jauh lagi. Ia pun mencoba untuk tetap semangat mendaki. Namun, suara perempuan tersebut seolah semakin dekat. Suara yang halus dan lirih seolah membisik tepat di telinganya. "Sal, Sal, kesini Sal. Meluo aku." Tiba-tiba Sal terpisah dari rombongan. Tidak satu pun orang ia lihat di depannya. Sejak awal Sal berada di posisi akhir, diikuti oleh Umar di belakangnya. Namun tidak juga ia melihat keberadaan Umar. Pandangan Sal mulai berubah. Jauh di depannya, ia melihat sebuah bangunan mirip dengan sebuah kerajaan kuno yang sering ia lihat dalam buku-buku sejarah. Ia tidak tahu bangunan apa itu. Ia bahkan ragu mengapa di tempat seperti ini bisa ada bangunan semacam itu. "Sal, Reneo, anang sek, arep ketemu kowe." Suara perempuan yang lirih semakin jelas terdengar, seolah mengajak Sal untuk datang mendekatinya. Di hadapannya tiba-tiba ia melihat seorang perempuan cantik. Tubuhnya terbalut dengan pakaian tradisional, lengkap dengan selendang dan
aksesoris lainnya yang menyerupai pakaian perempuan dari kerajaan Jawa kuno. Perempuan tersebut terlihat memakai mahkota berwarna emas, berlapis batu permata warna hijau dan merah yang berkilauan. Perempuan itu menghampiri Sal. Ia mengajaknya untuk terus berjalan ke depan. "Ayo Sal, melu aku," katanya dengan suara yang lirih, sambil mengempaskan sebuah selendang tepat mengenai wajah Sal. Hawa dingin merasuki tubuh Sal. Tiba-tiba ia merasakan rasa pegal yang begitu hebat di persendian tangannya. Telinganya berdengung, kepalanya pun mulai memberat. Sal bingung, tidak tahu apa yang sedang ia hadapi saat ini. Perempuan yang tidak dikenal tersebut kemudian menggenggam tangan Sal dan menggandengnya untuk mengajaknya pergi. Namun tiba-tiba saja Sal merasa ada yang menarik tubuhnya secara paksa. "Sal, ngopo kowe?" Umar meneriakinya. Wajahnya pun terlihat khawatir. Umar menarik carrier yang menempel di punggung Sal dengan sigap. Rupanya ia melihat Sal berjalan menjauhi rombongan. "Arep ngendi Sal? Ojo nglindur. Jalure awake dhewe iki dono Sal," kata Umar seolah ingin menyadarkan Sal yang sedari tadi ia lihat linglung. Umar menunjuk para rombongan yang hampir sudah tidak terlihat lagi. Umar kembali melihat adanya gelagat yang tidak beres pada sahabatnya tersebut. Ia pun mendampingi Sal untuk lebih mendekat pada rombongan. Sementara Sal hanya tertegun sambil mencoba menebak apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena mendapati Sal dengan kelakuan aneh dan tak biasa, Umar pun mencoba untuk mendampinginya. Perhatiannya tidak pernah terlepas dari sahabatnya itu. Hingga kemudian sampailah mereka di pos 3 beberapa menit setelah rombongan sampai terlebih dahulu. Sebagai anak baru dalam urusan pendakian, Umar merasa khawatir dengan sikap Sal. Ia ragu apakah kawannya itu bisa kuat sampai puncak. Umar memang dikenal mudah sekali merasa panik. Namun kali ini ia meyakini ada sesuatu yang tidak beres dengan sahabatnya. Ia pun berencana untuk melaporkan kondisi Sal pada Faras, ketua Mapala yang mereka ikuti. "Sal, tunggu ya, jangan kemana-mana. Pokoknya tunggu," perintah Umar pada Sal sambil menunjuk bongkahan kayu untuk diduduki. "Ojo lungo, nek aku durung rene maneh," Umar meminta Sal untuk menunggunya. Umar pun mencari Faras. Ia meminta untuk bisa singgah lebih lama di pos 3 atau malah sekalian bermalam saja dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Melihat angin malam yang berhembus begitu kencang, sebagian rombongan memutuskan untuk melanjutkan pendakian keesokan harinya. Sebagian memutuskan untuk tetap melanjutkan pendakian dan membuat tenda di pos 5. Karena pos 3 ini tidak terlalu luas dan dikhawatirkan jika membangun tenda terlalu banyak di sini akan mengganggu jalur pendaki lain. Umar menceritakan kondisi Sal dan Faras. Pria berambut gondrong tersebut menduga jika sahabatnya ini sedang mengalami gangguan. Namun Faras tidak yakin jika Sal mengalami gangguan mistis. Menurut analisanya, Sal hanya kelelahan dan tidak tahan dengan suhu dingin di ketinggian Gunung Lawu, sehingga membuatnya linglung. Terlebih karena perjalanan menuju pos 3 memiliki medan trekking yang sangat menanjak. Sambil membawa perlengkapan medis, mereka pun kemudian mencari Sal untuk memastikan kondisinya. Faras dan Umar mendatangi bangku bongkahan kayu tempat Sal duduk saat sejenak ditinggal oleh Umar. Namun Sal tidak ada. Loh, endi bocah? Tanya Faras. Mau takon nunggu nang kene Mas. Jajal, mungkin nang gardu. Faras dan Umar pun kemudian mengitari pos 3 dan mencari Sal. Setiap orang mereka tanyai, namun hasilnya nihil. Sal menghilang. Sal resmi dinyatakan hilang selama 2 hari. Tim SAR yang ada di Gunung Lawu dibantu dengan beberapa komunitas pecinta alam mencari keberadaannya. Mulai dari titik terakhir ia terlihat hingga ke jalur pendakian lainnya, namun tidak membuahkan hasil. Segala upaya masih harus dilakukan. Beruntung pada hari ketiga, pria berusia 20 tahun ini akhirnya ditemukan. Sal ditemukan oleh tim SAR di dasar jurang sedalam 7 meter.
di sekitar puncak Gunung Lawu. Entah apa yang bisa membawanya ke sana, namun secara ajaib, lelaki berambut cepak ini ditemukan dalam kondisi masih bernyawa. Hanya saja, ia mengalami luka di bagian pelipis karena terbentur batu saat terjatuh. Keberuntungan masih berpihak padanya, meskipun saat itu ia tidak sadarkan diri. Sal? Rene, Sal? Suara perempuan itu harus memenuhi isi kepala Sal. Hingga akhirnya ia kalah oleh rasa penasaran dan mengikutinya. Sal bangkit dari bongkahan kayu tempat ia duduk. Kakinya melangkah mendekati sumber suara perempuan tersebut. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat sesosok perempuan muda menghampirinya. Rupanya sosok yang Sal lihat sebelumnya. Ayo, melu aku, Sal. Sal mengangguk. Seolah terhipnotis, Sal pun mengikuti perempuan berparas ayu itu. Hingga kemudian ia membawa Sal memasuki dimensi lain. Pemandangan yang dilihat oleh Sal sangat berbeda. Ia tidak lagi melihat hutan semakin belukar ataupun bebatuan yang terjal. Sal seolah berada dalam sebuah padepokan yang begitu asing. Ia melihat beberapa rumah berupa gubuk yang terbuat dari kayu, lengkap dengan penghuninya. Orang-orang yang ia lihat pun tidak tampak seperti biasa. Ekspresi wajah mereka begitu dingin sehingga membuatnya merinding. "Orosah wedi cah bagus," kata perempuan itu. Perempuan itu membawa Sal melewati sebuah gerbang kayu yang penuh ukiran dan begitu tinggi. Gerbang tersebut menghubungkan padepokan penduduk yang ia lihat dan membawa mereka memasuki sebuah kerajaan yang begitu megah. "Ayo Sal, melebu," kata perempuan itu. Perempuan tersebut mempersilahkan Sal memasuki sebuah bangunan yang begitu besar, membawanya menemui seseorang yang ingin bertemu dengannya. Seperti yang ia bilang sebelumnya, hanya ada satu kata yang bisa menggambarkan keadaan kerajaan dimensi lain yang sedang Sal masuki. "Rene aja bagus, orosah wedi." Di hadapannya Sal melihat sosok lelaki yang sangat gagah dan duduk di atas sebuah singgasana. Lelaki itu lalu menyuruh Sal untuk mendekatinya. Sosok itu duduk di atas sebuah singgasana yang tidak biasa, seolah menunjukkan jika ia memiliki tahta dan kekuasaan. Bahkan perempuan berwajah ayu yang membawanya ke tempat asing itu melakukan sembah sujud padanya. Sepertinya sosok ini bukanlah sosok biasa, pikir Sal dalam hati. Wajahnya sangat rupawan, badannya gagah dan pakaiannya pun seperti seorang raja Jawa kuno. Namun Sal tidak mengenali siapa sosok yang sedang ada di hadapannya itu. "Aku ngundang kowe Rene amarga ana sing arep tak titipke marang awakmu cah bagus. Babagan bapakmu Jumantara," kata pria itu. Sal kaget mendengar nama ayahnya disebut. Seketika ia ingat jika ayahnya memang sering berkunjung ke Gunung Lawu, namun ia tidak mengerti apa alasan dibaliknya. "Panjenengan sinten? Wonten menopo kalian bapak kulo?" Rupanya lelaki itu merupakan salah satu penunggu Gunung Lawu, titisan dari raja terakhir Majapahit Prabu Brawijaya V yang moksa di gunung ini. Ia kemudian menceritakan pada Sal mengenai silsilah Raja Majapahit. Hingga kemudian Sal mendengar nama ayahnya disebut kembali. Rupanya darah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara masih mengalir dalam diri ayahnya. Ayahnya adalah keturunan jauh dari Majapahit, pun diberi amanah dan tugas khusus untuk merawat sebuah kerajaan yang kini tak kasat mata yang ada di Gunung Lawu itu. Jumantara ayah Sal rutin mengunjungi Gunung Lawu untuk melakukan berbagai ritual. Ritual tersebut bukan ditujukan untuk dirinya dan keluarganya, namun juga bagi kesejahteraan masyarakat Jawa dan orang-orang yang berada di sekitar Gunung Lawu. Masyarakat Jawa masih sangat kental dengan berbagai macam ritual. Karena dalam suku Jawa meyakini jika nasab seseorang diturunkan pada anak, namun Sal masih tidak mengerti apa kaitannya ini semua dengan dirinya. "Sal," lelaki gagah berbadan tegap mendekati Sal. Ia kemudian menempelkan telapak tangannya di atas kelopak mata Sal
Matanya kemudian terpejam. Seketika Sal merasakan hawa dingin merasuki tubuhnya. Namun juga terdapat rasa hangat seolah terdapat sebuah energi yang dihantarkan dari telapak tangan itu. Ia masih tidak mengerti apa yang dilakukan oleh sosok bertubuh gagah itu. "Iki tinggalanku. Tolong dijogolan. Ojo sembrono." Lelaki itu kemudian mengangkat tangannya yang menempel pada kelopak mata Sal yang terpejam. Rupanya sosok itu membuka mata batin. Sal pun mulai memahami apa yang dimaksud oleh pria tersebut. Seiring dengan terbukanya mata batin, ia kemudian bisa melihat semuanya. Dalam benak Sal muncul bayangan ayahnya yang sedang mendaki lawu dan melakukan sebuah ritual. Ia pun melihat ayahnya juga berjumpa dengan pria yang sedang ia jumpai saat itu. Kemudian mereka berdua dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang mengerikan, seperti sosok perempuan dengan lidah yang menjulur panjang, genderuwo, perempuan dengan wajah yang rusak, siluman monyet, dan masih banyak lagi. Mereka semua mengelilingi ayah Sal yang terlihat sedang menabur bunga dan meletakkan beberapa singkong bakar. Sekumpulan makhluk tersebut berebut bunga yang ditabur oleh Jumantara dan menggerayanginya. Ayah Sal kemudian membakar dupa dan mengucap serangkaian persembahan doa. Kini Sal mengerti kenapa ayahnya kerap singgah ke Gunung Lawu. Ia seolah bisa merasakan kemarahan dari makhluk-makhluk yang mengelilingi ayahnya apabila ia tidak datang kemari. Rupanya pria berusia 45 tahun tersebut selalu memberi sesajen atau makanan untuk para penunggu agar tidak marah dan mengamuk di Pulau Jawa. Jauh dalam hati, ia merasakan perasaan ayahnya yang sebenarnya enggan untuk melakukan hal ini. Namun Jumantara, ayah Sal, sudah terlanjur terjerumus dalam tradisi yang mengalir dalam darahnya. Tradisi memberi makanan pada mereka yang tak kasat mata agar tidak berkeliaran mengganggu manusia. "Saiki giliranmu le," ucap lelaki itu pada Sal. "Muliho nang omahmu. Kowe pengganti Jumantara yen bapakmu wis ngadep sing kuasa. Pasar bubrah ora bakal ono yen menungso orang golek gegoro lan tradisi iku tetep kudu dilakoni Sal. Dewe ora bakal tekan donyane menungso menawi ora ono maksud. Eling ono." Sal mengangguk. Kemudian Sal dipulangkan oleh lelaki tersebut dan seketika ditemukan oleh rombongan tim SAR yang sedang berupaya mencarinya. Namun Sal tidak mengerti mengapa dirinya diharuskan untuk melanjutkan tradisi tersebut. Sementara saat itu masih ada ayahnya yang bisa melakukan hal itu. Apakah ia akan dijadikan tumbal? Hanya itu yang terlintas di kepalanya. Rupanya 3 tahun berselang dari peristiwa itu, Jumantara meninggal dunia karena kecelakaan yang ia alami. Seolah bisa membaca tanda berakhirnya hayat hidup Jumantara, penunggu Lawu pun meminta seseorang untuk menggantikan perannya tersebut. Sesosok titisan raja terakhir Majapahit mengetahui jika Jumantara memiliki seorang anak lelaki yang dinilai bisa menggantikan perannya. Namun ayah Sal tidak dengan gamblang menyampaikan hal ini pada anaknya jika ia adalah seorang pewaris. Karena ia tidak ingin menjerumuskan anaknya dalam sebuah tradisi yang harus dijalani. Jumantara mau menjadikan anaknya sebagai penerus dengan catatan Sal harus mengunjungi Gunung Lawu atas keinginannya sendiri. Karenanya ia selalu menceritakan keagungan gunung ini pada anaknya, namun tidak sedikit pun pernah mengajak Sal untuk mendaki ke sana. Tepatnya tahun 2019, 7 tahun setelah peristiwa hilang di Gunung Lawu pada tahun 2012 tersebut, kini Sal semakin sadar jika dirinya bukanlah orang biasa. Ia diberikan sebuah amanat yang harus ia jaga. Sal, yang di dalam tubuhnya masih mengalir darah Majapahit, harus menjaga agar tetap aman dan terhindar dari amukan para makhluk Gunung Lawu dengan cara rutin menyambanginya dan melakukan serangkaian ritual yang juga kerap dilakukan oleh ayahnya. Terlebih setelah 3 tahun berlalu ayahnya meninggal, semuanya seolah dilimpahkan kepadanya. Mata batin Sal yang sudah dibuka oleh titisan raja di Gunung Lawu tersebut
membuatnya lebih peka. Sal bisa menembus dimensi lain yang berbeda, bahkan mengetahui masa depan dan masa lalu seseorang. Namun, jika ia sembrono dengan kemampuannya tersebut, Sal akan mendapat sebuah hukuman. Cerita pun selesai. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesamaan dalam nama latar belakang atau tokoh. Karena membacakan cerita, treat kisah, itulah yang menjadi tugas saya di sini. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Karena hidup bukan sebuah pertandingan, melainkan sebuah perjalanan. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.